Zaman sekarang bercakalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Kami memuliakan-Mu Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu. Kami datang ingin menyembah-Mu, ya Tuhan, sumber pertolongan kami. Sunda mana-mana rakata karasanda, bonde meni mini rigia kata karasando mene mene lere sindi. Kula memuji asmanipun Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, pamarto kawula, sumbering pitulungan kawula. Pinujiya asmanipun, asmanyo Gusti Yesus, pamarto kula. Zaman sekarang bercakalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan membangunkan kami, dan pagi ini Tuhan memberkati kami dapat mempersembahkan doa pagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi semua yang kami kerjakan sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa pagi hari ini. Nah, doa pagi melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, bersyukur kita sudah diberikan waktu oleh Tuhan untuk merenungkan seluruh isi kitab suci mulai dari kitab Kejadian sampai dengan akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu selesai. Dan hari ini sampai kepada kitab 1 Tawarikh pasal 16, Saudara ya. Kita diberikan tema mempersiapkan kemenangan. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai 6, judul renungan pada pagi hari ini adalah kehadiran Tuhan disambut perayaan. Nah, jadi ini kisah mengenai pemindahan tabut perjanjian ke ibu kota, ke Yerusalem. Kita baca dulu 1 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai 6. Saya baca untuk kita sekalian. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang keturunan Yakub, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan, Allah umat keturunan Yakub, dan menyanyikan syukur
dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Sakaria. Lalu Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yehiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu, selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Nah, sampai di sini pembacaan saya, saudara-saudara. Jadi kemarin sudah kita renungkan sebelum ini kisah mengenai kehendak Daud untuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, ya, ke ibu kota kerajaan yang sudah dibuatnya itu. Nah, lalu dibawa yang pertama Daud tanpa meminta petunjuk Tuhan, rupanya begitu, karena indikasinya firman Tuhan menjelaskan semacam itu, karena Daud berkata bahwa kemarin kita belum meminta petunjuk Tuhan sehingga Tuhan menyambar sampai Usa tewas seketika karena salah memperlakukan tabut perjanjian Tuhan, saudara. Nah, tapi pada akhirnya tabut perjanjian itu bisa dipindahkan, yaitu dengan cara dipikul, digotong oleh orang-orang Lewi. Kemarin pagi sudah kita renungkan itu, ya. Jadi tabut perjanjian itu memang tidak boleh dibawa dengan kendaraan, harus dipikul oleh orang, dan orang yang memikul pun adalah keturunan Lewi, para imam, ya, keturunan para imam, orang-orang yang bekerja di seputaran Mezbah, ya, seperti itu. Jadi orang-orang, saya menyebutnya para rohaniwan, begitu aja enaknya. Nah, lalu tabut itu sampai ke Yerusalem, saudara. Jadi sampai di ibu kota kerajaan sekarang. Kemudian oleh Daud ditempatkan di sebuah kemah. Jadi saudara, Daud rupanya tidak mau mengambil risiko lagi. Seharusnya kalau yang lebih baik kan ditempatkan di satu ruangan. Ini dikatakan kan Daud sudah membuat gedung-gedung untuk dirinya sendiri. Tapi tabut Tuhan itu harus ditempatkan di sebuah kemah. Karena sejak dulu namanya kemah pertemuan, seperti itu. Jadi Daud sekarang menempatkan tabut Tuhan itu di sebuah kemah. Nah, kemarin dulu tidak disebutkan selama 21 tahun di rumah Obed-Edom itu apakah di ruangan atau di sebuah kemah, begitu. Tapi Daud selalu ingin melakukan ketaatan kepada Tuhan itu persis seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan firmankan. Itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, maka tabut perjanjian itu sekarang diletakkan di sebuah kemah. Makanya nanti di bawah akan dijelaskan, Daud juga punya keinginan itu untuk meletakkan di sebuah tempat yang lebih permanen daripada kemah seperti itu, saudara, daripada tarub istilahnya. Tapi Tuhan berfirman selanjutnya, nanti kita selidiki di bawah. Tapi untuk saat ini tabut itu ditempatkan di kemah bagian tengah, dikatakan semacam itu. Jadi rupanya juga persis seperti yang dulu digambarkan pada zamannya Musa. Tetap ada pelataran luar, pelataran dalam, tempat kudus, dan tempat maha kudus. Dan masing-masing itu ditandai dengan dinding-dinding emas yang sedemikian rupa. Nah, saya tidak tahu pada zamannya Raja Daud apakah emas yang dibawa di padang gurun itu masih, ya, karena ini zamannya sudah melalui beratus-ratus tahun dan sudah ada perubahan-perubahan tertentu. Yang jelas dikisahkan tabut Tuhan diletakkan di sebuah kemah. Nah, lalu kita dapati bahwa kehadiran Tuhan itu disambut dengan perayaan besar-besaran. Wah, jadi Daud itu mengumpulkan seluruh rakyat, saudara. Seluruh rakyat diundang untuk dapat hadir di Yerusalem, di ibu kota kerajaan. Lalu rakyat yang jumlahnya ribuan atau bahkan mungkin puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, saudara, ya,
tidak dijelaskan di situ sih. Tapi yang jelas jumlahnya ribuan, itu pasti. Ya, itu kepada masing-masing orang yang datang dibagikan sekeping roti, sekerat daging, dan sebuah kue kismis. Wah, jadi ini ada dapur umum sedemikian rupa di waktu itu, saudara ya. Masaknya membuat roti itu untuk sekian ribu orang, bagaimana itu, saudara ya. Untuk ukuran waktu itu loh, saudara. Jadi belum ditemukan tempat masak massal seperti sekarang, pembuatan roti. Kalau sekarang ini ada alat-alat yang sudah diciptakan sedemikian mudah. Ini kurang lebih 3.000 tahun yang lalu toh ini. Nah, bisa lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Ini kerja besar, saudara. Jadi kehadiran Tuhan yang ditandai dengan datangnya tabut perjanjian itu oleh Daud disambut dengan perayaan besar-besaran. Pertanyaannya, sebetulnya kalau tidak disambut dengan pertanyaan besar-besaran kan tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa toh, dipindah gitu saja. Itu, saudara ya. Nah, tapi inilah kelebihan Daud. Daud itu memperlakukan semua yang berbau Tuhan, itu oleh Daud digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang berbau Tuhan, itu Tuhan dimuliakan. Bahkan makanya saya menggunakan frasa atau istilah berbau Tuhan. Kadang-kadang itu hanya ada hal yang kecil gitu, tapi oleh Daud itu dihargai sedemikian rupa. Contohnya Saul yang memusuhi dia. Harusnya kan dia membalas memusuhi, sah-sah saja toh kalau dia memusuhi Saul dan membunuh Saul. Bahkan 2 kali mendapatkan kesempatan untuk dapat membunuh musuhnya itu, yang sekaligus adalah mertuanya. Tapi dia berkata, ini orang ini sudah diurapi oleh Tuhan. Nah begitu loh, orang ini sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi tidak boleh diperlakukan sembarangan. Karena apa? Karena Daud memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah kemudian kemarin yang kita renungkan itu, waktu mendapati sebuah air yang sangat berharga karena diambil oleh Triwira, orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil air itu. Dia tidak mau meminum air itu, tapi dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi ini yang saya catat, saudara. Daud itu menjadi raja yang paling berkenan kepada Tuhan, sampai menjadi tolok ukur buat raja-raja sesudahnya. Daud sebagai orang yang paling berkenan kepada Tuhan, gitu. Jadi tidak berbuat seperti Daud bapak leluhurnya yang berkenan kepada Tuhan, gitu. Atau ada nanti keturunannya yang berbuat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya, orang yang berkenan kepada Tuhan. Padahal kehidupan Daud itu jatuh bangun. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, yang sangat menonjol dari kehidupan Daud dalam hubungannya dengan Tuhan adalah kerinduannya. Kerinduannya untuk mendekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Walaupun jatuh bangun, tetapi dia jatuh ya bangun lagi. Gitu. Sampai akhir hidupnya dia tetap berpaut kepada Tuhan. Nah, itulah kelebihan Daud. Tidak seperti raja-raja yang lain sesudahnya. Raja-raja yang lain itu diingatkan saja tidak mau kok. Ya, jadi tetap bodoh, tetap tidak menyadari bahwa Tuhan itu yang nomor satu, seperti itu. Kalau Daud enggak, dia jatuh, tetapi diingatkan, dia bertobat, dan kerinduannya kepada Tuhan itu luar biasa. Nah, kemudian dicatat di sana bahwa Daud menetapkan para pelayan di hadapan tabut perjanjian itu, di kemah pertemuan itu, ceritanya seperti itu. Jadi Daud menetapkan para pelayan dari keturunan Lewi untuk melayani Tuhan. Dicatat bahwa mereka diketuai oleh Asaf, ya. Maka sering disebut Bani Asaf begitu. Ditunjuk sebagai kepala para pelayan itu, dibantu oleh saudara-saudaranya. Nah, dan di sini ini dicatat tujuan utama dari semuanya itu. Ketika tabut perjanjian datang dan dirayakan sedemikian rupa, ada perayaan, ada satu pertemuan serius
mereka bersyukur, bersukacita gitu. Tujuan utamanya apa? Itu dicatat memasyurkan Tuhan Elohimnya. Memasyurkan Tuhan yang mereka sembah. Jadi tujuan utamanya itu. Nah makanya saudara, mereka ada yang ditunjuk sebagai pemain musik, ada yang mempersembahkan pujian. Lalu Daud nanti menciptakan syair pujian yang antara lain harus dinyanyikan oleh para pelayan Tuhan itu. Saudara, nanti syair pujian ini ada banyak, tapi salah satunya yang diciptakan Daud nanti akan kita teliti besok ya, isi dari syair itu. Nah, kembali dapat kita renungkan bahwa Daud itu memiliki niat hati. Saya beri tanda petik di situ. Niat hati untuk menyembah dan memuliakan Tuhannya dengan seni budaya, bahkan dia menciptakan syair-syair pujian baru. Niat hati ini loh, ini yang tidak setiap orang punya. Loh iya tuh saudara, kalau sekali lagi kita membandingkan dengan zaman sekarang, kita sering dibuat konyol akan hal ini. Orang mengaku beriman kepada Tuhan, mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak mencerminkan kesungguh-sungguhan kepada Tuhan. Apalagi menyembah Tuhan dengan serius. Kesungguh-sungguhan itu saja dipertanyakan, saudara. Waduh, rasanya itu kan ya seperti itulah. Jadi kita memaklumi kalau Tuhan sampai marah menghadapi manusia. Itu karena kecenderungan manusia itu untuk tidak menomorsatukan Tuhan. Kecenderungannya seperti itu. Nah makanya kalau ada orang yang menomorsatukan Tuhan, belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar meningkatkan pengenalan akan Tuhan, itu termasuk orang-orang yang istimewa. Jadi bersyukur kita ini, ya ini paling tidak istilah saya saudara ya. Karena lebih banyak lagi yang enggak, ya toh. Lebih banyak lagi yang hidup sembarangan. Orang beriman loh. Nah itu loh, nah itu yang kurang disadari oleh orang-orang yang tidak melayani Tuhan atau yang kurang melayani Tuhan. Kalau orang yang melayani Tuhan nanti akan merasakan. Makanya segala sesuatu ditujukan untuk mengingatkan supaya orang lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau orang yang kurang melayani Tuhan tidak merasakan, yang dipikirkan yang lain, saudara. Saya sering merasakan itu karena usaha saya untuk membuat orang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu kadang-kadang mendapat tantangan juga. Mendapat tantangan supaya tidak begitu gitu loh. Loh, nah itulah dunia. Jadi semakin kita berada di pihak Tuhan akan semakin dicelekkan pemahaman kita bahwa kita menghadapi dunia yang luar biasa. Nah, maka akhirnya hal itu menjadi tradisi bahwa dalam ibadah itu harus ada pujian. Dalam ibadah tidak bisa dipisahkan dengan musik, pujian, dan ucapan-ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Ini termasuk keistimewaan Daud. Sekali lagi, yang memiliki niat hati untuk meninggikan Tuhan. Maka ketika Tuhan hadir, betapa senangnya dia. Dia mengadakan perayaan besar untuk menyambut kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita di zaman Perjanjian Baru, saudara, Tuhan sekarang hadir. Bahkan Tuhan berada di hati kita. Tuhan bertahta di dalam hati kita. Nah, apakah saudara merasakan sebuah keistimewaan ketika kita merasakan bahwa Tuhan hadir dan bertahta di tengah hati kita dengan mudahnya seperti sekarang ini? Nah, ini menjadi perenungan kita, saudara ya. Maka nilai yang dapat saya ketengahkan dari perenungan akan firman Tuhan ini bunyinya begini. Iman harus diwujudkan dengan memuliakan Tuhan melalui segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Atau saya tadi pakai istilah semua yang berbau Tuhan. Itu harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan semua yang berbau Tuhan ini kadang-kadang sesuatu yang kecil gitu. Makanya walaupun tampaknya seperti hal-hal kecil gitu. Jadi kalimat lengkapnya bunyinya,
Iman harus diwujudkan dengan memuliakan Tuhan melalui segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, walaupun tampaknya seperti hal-hal kecil. Daud melakukan itu, dan Daud diberkati. Yang cenderung tidak melakukan semacam itu, atau bahkan yang jauh, yang tidak memperhatikan hal-hal itu, tidak diberkati. Bahkan bisa menuju pada bahaya, kehilangan iman dan kehilangan keselamatan. Jadi mari kita ingat, iman harus diwujudkan dengan memuliakan Tuhan melalui segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, walaupun tampaknya seperti hal-hal kecil. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara, doa konser untuk kepentingan kita masing-masing. Jadi kita berdoa memohon Tuhan menolong kita, khususnya hal-hal yang kita butuhkan dalam hari-hari ini, baik kebutuhan yang sifatnya mengatasi masalah maupun kebutuhan-kebutuhan yang untuk kemajuan hidup kita. Dan nanti kita juga akan mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan dulu, berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kami boleh menaikkan doa konser kami. Kami berdoa untuk keperluan kami masing-masing, untuk kebutuhan yang kami minta kepada Tuhan, kebutuhan mendesak yang sifatnya harus mengatasi masalah. Kami datang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kami, supaya Tuhan menolong kami dapat menyelesaikan segala masalah-masalah kami oleh anugerah Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang memberikan pertolongan, memberikan kesejahteraan, bahkan juga termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Mohon kesejahteraan dari Tuhan, sehingga kami terus dapat melanjutkan hidup kami dengan nyaman dan mempersembahkan penyembahan serta ibadah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang izinkan kami juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan di hadapan Tuhan. Dalam doa pagi ini setiap hari kami tekun melakukannya. Kami mohon Tuhan mengingat saudara-saudara kami yang terutama membutuhkan kesembuhan, yang sudah mengalami operasi bedah otak dan sekarang menuju kepada kesembuhan, yang dinyatakan menderita penyakit darah dengan segala akibatnya. Tetapi kami ingat Tuhan, kami sudah mengusir penyakit itu, dan kami tetap memiliki iman sampai sekarang bahwa penyakit itu sudah kami usir. Tetap kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari saudara kami yang nama-namanya nanti akan kami sebutkan, yang menderita penyakit, diindikasi penyakit darah berupa anemia aplastik ataupun apapun juga namanya. Juga kami berdoa untuk anak yang selalu kami doakan
supaya memiliki kesembuhan dan pertumbuhan yang normal seperti yang diharapkan. Untuk saudara kami yang menderita gangguan jantung, juga yang sedang mengatasi batu ginjal, yang stroke, yang menderita kaki bengkak karena tersiram air panas, juga saudara-saudara kami yang beberapa nama yang mengalami kemoterapi dalam hari-hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan, berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, saudara kami Elizabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias, saudara kami Nur Iksan, saudara kami Warsiti, saudara kami Marta Berkel, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Yohan Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Parhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Bahkan untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami menghendaki merindukan kesembuhan, Tuhan yang memberi. Dan juga kami terus doakan pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberkati kami menyelesaikan pekerjaan kami terus menyerahkan oleh pimpinan Tuhan, kami dapat mempersembahkan prestasi yang sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan, kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan. Dengan ini kami makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya ini kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa pagi hari ini saudara sekalian, dan kami mengingatkan doa pagi dilaksanakan setiap hari pada jam 5 pagi, hari Senin sampai Sabtu, saudara. Dan yang setia bersama dengan kami akan menyelesaikan merenungkan seluruh isi kitab suci. Ya, kita berdoa diberi umur panjang untuk dapat menyelesaikannya. Dan yang tidak bisa mengikuti live streaming pagi bisa mengikuti doa malam, yaitu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Hanya yang doa malam agak berbeda, baik temanya dan juga yang doa malam itu seringkali untuk menjawab pertanyaan dan juga mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat pagi, selamat berprestasi untuk hari ini. Tuhan memberkati. Amin.